Pentingnya kreativitas sejak dini. Kreativitas merupakan hal penting dalam kehidupan, khususnya pada anak usia dini, karena dapat membuat manusia lebih produktif. Selain itu, juga meningkatkan kualitas hidup serta dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Orang tua tentu akan senang melihat anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang kreatif. Perlu diketahui, perkembangan kreativitas pada anak sangat memungkinkan untuk dilatih sejak usia dini, bukan hanya sekedar bakat bawaan lahir. Apa saja sih manfaat, tahapan, dan cara melatih kreativitas pada anak usia dini? Berikut adalah manfaat dan upaya mengembangkan kreativitas anak usia dini. 1. Berani eksplorasi. Kreativitas akan membentuk si kecil untuk berani mengeksplorasi segala hal baru yang ada di sekitarnya. Ia bisa menjadi pribadi yang aktif dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Hal ini tentu penting untuk masa depan anaknya. 2. Berlatih memecahkan masalah. Anak yang kreatif memiliki beragam ide untuk memecahkan masalah sendiri. Ketika berhadapan dengan masalah, si kecil tak akan kerepotan mencari orang tuanya. Si kecil juga menjadi pandai memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti barang-barang bekas. Kecerdasan seperti ini memang harus diasah untuk bekal saat ia dewasa. 3. Meminimalisir ketergantungan pada gadget. Selain itu, ketergantungan pada gadget dapat terhindarkan dengan terasahnya kreativitas si kecil sejak dini. Bahkan menurut ahli psikologi, Mihaly Csikszentmihalyi meningkatkan kreativitas si kecil juga berdampak pada kesehatan mentalnya. Jika semua potensi tersebut dapat diarahkan dengan baik, akan sangat berguna bagi masa depan si kecil. Berikut ini tahap perkembangan kreativitas anak. 1. Kreativitas anak usia 1-3 tahun. Di usia 1 tahun, si kecil mulai belajar dengan bagian tubuhnya, seperti menggenggam, mengunyah, dan meremas untuk menciptakan sesuatu. Menginjak usia 2-3 tahun, si kecil lebih senang dengan kegiatan coret-coret. 2. Kreativitas anak usia 4-6 tahun. Masuk usia prasekolah 4 tahun, anak mulai belajar tentang lagu, pakaian, seni, bahasa, dan gerakan. Menginjak usia 5, anak menjadi suka bermain dengan kreativitas dan imajinasinya. Berikut adalah cara mengasah kreativitas anak. 1. Berikan ragam permainan. Tidak perlu membuat permainan mahal, peralatan seadanya yang ada di rumah bisa diolah jadi permainan yang menyenangkan dan meningkatkan daya imajinasi si kecil. Beberapa contoh permainan yang dapat mengembangkan beberapa kecerdasan majemuk si kecil seperti membuat alat musik dan peralatan masak. 2. Membuat sesuatu bersama. Jangan pernah lewatkan kesempatan bersama anak. Membuat sesuatu bersama bisa menguatkan ikatan antara ibu dan si kecil. Si kecil juga akan merasa senang jika ibu menemaninya menciptakan sesuatu bersama. 3. Biarkan anak berimajinasi. Sering nggak ibu nyeletuk menyalahkan imajinasi anak? Contohnya, bukan gitu gambar becak. Hindari menyalahkan imajinasi anak. Biarkan si kecil menggambar atau mendeskripsikan imajinasinya selama itu baik. Bila imajinasinya nampak tak lazim atau tak baik, ibu bisa mengarahkannya dengan baik. Yang keempat, biarkan si kecil mengeksplorasi berbagai tempat. Jangan biasakan untuk melarang si kecil mendatangi tempat-tempat baru. Dengan berpetualang di tempat yang baru, si kecil akan melihat banyak hal yang akan meningkatkan kecerdasannya. Ibu bisa mengajak si kecil mengunjungi taman bermain atau museum untuk membantunya mengeksplorasi banyak hal. Contoh permainan untuk mengembangkan kreativitas anak. Di antaranya adalah 1. Ibu bisa melakukan permainan tebak suara di dalam rumah maupun di luar rumah. Siapkan kertas yang berisi daftar suara-suara yang akan didengarkan. Minta si kecil untuk menyentangkan suara yang sudah didengarnya. Lakukan berulang-ulang hingga seluruh daftar gambar tercentang. 2. Salad pelangi.
Ajak si kecil untuk memilih buah-buahan sesuka mereka sebagai saladnya, kemudian cuci hingga bersih. Jika sudah, potong buah dan tempatkan pada piring yang telah disiapkan. Terakhir, ajak si kecil untuk menuangkan campuran bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi. 3. Goresan rahasia. Ibu mintalah si kecil membelakangi ibu, lalu buat goresan berupa angka, huruf atau bentuk, lalu minta si kecil untuk menebak goresan tersebut. Bila perlu, lakukan secara bergantian ya. 4. Bermain pura-pura. Tak perlu alat, permainan pura-pura dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ibu bisa berpura-pura menjadi guru dan mengajak si kecil menjadi murid, atau meminta si kecil menjadi penjual sementara bunda akan jadi pembelinya.